Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Los harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini Los Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pimpinanmu kepada diri kami semuanya. Kami semuanya boleh bangun dari tidur kami semuanya boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tema untuk renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, pastinya itu sebuah firman Tuhan yang tidak asing lagi untuk adik-adik semuanya dengarkan ya. Karena di dalam beberapa waktu yang lalu, kita semuanya sudah belajar bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu tentang buah roh. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan ini. Bagaimana hidup kita senantiasa harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita semuanya, baik Lause maupun adik-adik semuanya yang sudah mengaku, yang sudah percaya, bahkan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita ini adalah milik Kristus. Kita ini menjadi milik Kristus. Dan ketika kita menjadi milik Kristus, maka hidup kita itu bukan lagi dipimpin oleh daging, bukan lagi dipimpin oleh keinginan diri kita. Ya, tetapi hidup kita ini senantiasa harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, kita pastinya akan senantiasa menyenangkan Tuhan ya. Dan perlu adik-adik juga ketahui bahwa keinginan daging, keinginan diri kita sendiri ini senantiasa berlawanan dengan keinginan roh. Makanya hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita senantiasa akan menghasilkan buah ya. Kira-kira apa saja buah roh yang kita hasilkan? Adik-adik semuanya sudah bisa menebak dan sudah pasti bisa tahu. Buah roh yang kita hasilkan yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itu semuanya harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang sudah menjadi milik Kristus. Anak-anak yang hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu, bagaimana cara kita supaya kita bisa menghasilkan buah? Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, sudah pasti kita menjadi milik Kristus. Lalu harus kita lakukan yaitu kita senantiasa harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Melatih diri kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan. Lalu kita juga harus senantiasa bertekun di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar doa makan, doa tidur, tetapi kita harus memiliki waktu pribadi di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Lalu yang harus kita lakukan lagi yaitu hidup di dalam persekutuan.
Kalau kita saat ini mungkin adik-adik sulit ya untuk bertemu dengan teman-teman sekolah minggu karena kita sekolah minggunya online. Tetapi menjadi penting bagi kita untuk hidup dalam persekutuan. Kalau jam ibadah kita juga harus ibadah. Bahkan nih adik-adik juga bisa tuh menanyakan kabar dengan teman-teman sekolah minggu yang lainnya. Bahkan jika ada yang sakit, adik-adik juga bisa menelpon, mengirim pesan untuk mendoakan, bahkan juga saling memotivasi untuk mengikuti ujian, apalagi untuk adik-adik yang mau mengikuti ujian nih untuk yang kelas 6 SD, bahkan juga untuk adik-adik yang lain. Nah, adik-adik, itulah yang harus kita lakukan supaya hidup kita senantiasa terus dipimpin oleh Roh. Dan ketika hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh, maka hidup kita juga pastinya senantiasa menyenangkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Loh, saya yakin kita semuanya bisa melakukan firman Tuhan di pagi hari ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk senantiasa hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di dalam kehidupan kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.